Bismillahirrahmanirrahim. Kiai Haji Abdul Karim lahir tahun 1856 Masehi di Desa Diangan, Kawedanan, Mertoyudan, Magelang, Jawa Tengah. Beliau lahir dari pasangan Kiai Abdurrahim dan Nyai Salamah. Manap adalah nama kecil beliau dan merupakan putra ketiga dari 4 bersaudara. Saat usia 14 tahun, mulailah beliau melanglang buana dalam menimba ilmu agama, dan saat itu beliau berangkat bersama sang kakak yang bernama Kiai Aliman. Pesantren pertama yang beliau singgahi terletak di Desa Babatan, Gurah, Kediri. Kemudian beliau meneruskan pengembaraan ke daerah Cepoko, 20 km arah selatan Nganjuk. Di sini kurang lebih selama 6 tahun. Setelah dirasa cukup, beliau meneruskan ke pesantren Trayang, Bangsri Kertosono, Nganjuk, Jawa Timur. Disinilah beliau memperdalam pengkajian ilmu Al-Quran. Ini masih di Nganjuk ini. Nganjuk itu utaranya Kediri. Lalu beliau melanjutkan pengembaraan ke pesantren Sono, sebelah timur Sidoarjo, sebuah pesantren yang terkenal dengan ilmu sorofnya. 7 tahun lamanya beliau menuntut ilmu di pesantren ini. Selanjutnya beliau nyantri di pondok pesantren Kedung Doro Sepanjang, Surabaya. Hingga akhirnya beliau kemudian meneruskan pengembaraan ilmu di salah satu pesantren besar di Pulau Madura yang diasuh oleh ulama harismatik, yaitu Syekhona Khalil Bangkalan. Cukup lama beliau menuntut ilmu di Madura, yaitu sekitar 23 tahun nyantri di Bangkalan, di tempatnya Syekh Khalil, gurunya para kiai ini. Pada usia 40 tahun, Kiai Haji Abdul Karim meneruskan pencarian ilmunya di Pondok Pesantren Tebu Ireng, Jombang, Jawa Timur, yang diasuh oleh sahabat karibnya semasa di Bangkalan, Madura, yaitu Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Hingga pada akhirnya Kiai Haji Hasyim Asy'ari menjodohkan Kiai Haji Abdul Karim dengan putri Kiai Soleh dari Banjar Melati, Kediri pada tahun 1328 Hijriah atau 1908 Masehi. Kiai Haji Abdul Karim menikah dengan Siti Khadijah binti Kiai Haji Soleh, yang kemudian dikenal dengan nama Nyai Domroh. 2 tahun kemudian Kiai Haji Abdul Karim bersama istri tercinta hijrah ke tempat baru di sebuah desa yang bernama Lirboyo pada tahun 1910 Masehi. Disinilah titik awal tumbuhnya pesantren Lirboyo. Kemudian pada tahun 1913, Kiai Haji Abdul Karim mendirikan sebuah masjid di tengah-tengah komplek pondok sebagai sarana ibadah dan sarana ta'lim dan ta'allum bagi para santri. Secara garis besar, Kiai Haji Abdul Karim adalah sosok yang sederhana dan bersahaja. Beliau gemar melakukan riyadhah, mengolah jiwa atau tirakat, sehingga seakan hari-hari beliau hanya berisi pengajian dan tirakat. Pada tahun 1950-an, tatkala Kiai Haji Abdul Karim menunaikan ibadah haji yang kedua kalinya, sebelumnya beliau melaksanakan ibadah haji pada tahun 1920-an.
kondisi kesehatan beliau sudah tidak memungkinkan. Namun karena keteguhan hati, akhirnya keluarga mengikhlaskan kepergiannya untuk menunaikan ibadah haji. Dengan ditemani sahabat akrabnya yaitu Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan seorang dermawan asal Madiun yaitu Haji Khozin. Sosok Kiai Haji Abdul Karim adalah sosok yang sangat istiqomah dan berdisiplin dalam beribadah. Bahkan dalam kondisi apapun dan keadaan bagaimanapun, hal ini terbukti tatkala beliau menderita sakit. Beliau masih saja istiqomah untuk memberikan pengajian dan memimpin sholat berjamaah meski harus dipapah oleh para santri. Akhirnya pada tahun 1954 tepatnya hari Senin 21 Ramadan 1374 Hijriah, Kiai Haji Abdul Karim berpulang ke rahmatullah. Beliau dimakamkan di belakang Masjid Lirboyo.